Shen Feng ragu-ragu sejenak, lalu mengatakan semua yang dia tahu. Saya baru saja mengelilingi Gunung Abadi. Meskipun penuh vitalitas, tidak ada primata. Terlebih lagi, Tuan Yu dan yang lainnya tampaknya telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Apalagi ada beberapa tempat aneh yang bahkan saya tidak berani masuki. Kemungkinan besar Tuan Yu dan yang lainnya sudah masuk. Dia tidak memiliki konflik kepentingan dengan Li Yunxiao dan yang lainnya. Alasan mengapa dia membantu Tuan Yu adalah untuk meminjam kekuatannya untuk menerobos belenggu alam Martial Saint. Namun, lingkungan di sini memberinya perasaan tidak aman. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan menyebar di dalam hatinya. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya, tapi itu sangat nyata. Setelah berbicara, pandangannya tertuju pada Zhang Xiaotian. Dia mengira kelompok orang ini pasti dipimpin oleh Zhang Xiaotian. Terlebih lagi, ras pemakan roh mendominasi wilayah barat. Mereka sangat bergengsi di mata para seniman bela diri wilayah barat, jadi pasti ada cara untuk menghadapinya. Siapa yang tahu bahwa Zhang Xiaotian sedang menatap Li Yunxiao seolah menunggu keputusannya. Hal ini membuat Shen Feng tercengang. Li Yunxiao sedikit bergumam. Karena Tuan Shen telah mengitari Gunung Abadi tanpa menemukan apapun, tidak akan ada hasil jika kita terus berputar-putar. Tuan Yu dan yang lainnya bukanlah orang yang gegabah. Karena sudah masuk batasan, pasti punya alasannya. Ini juga satu-satunya harapan bagi kita untuk menerobos. Shen Feng merasakan hal yang sama. Setelah berdiskusi singkat, semua orang pergi menuju area terlarang bersama-sama. Tempat terdekat yang tidak terdeteksi sebenarnya adalah tebing curam. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan tebing biasa. Itu kasar dan terbuat dari bebatuan gunung. Ada juga beberapa tanaman merambat, rumput liar dan bunga liar di atasnya. Cuacanya agak panas di bawah terik matahari. Namun, selama kesadaran ilahi seseorang menyapunya, ia langsung tertelan. Itu seperti cangkir hisab. Tidak hanya dapat menyerap kesadaran ilahi ketika semua orang mencoba menyerangnya. Ia langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Aneh, bisakah itu hanya menyerap akal dan esensi ketuhanan? Li Yunxiao menggunakan tangannya untuk menyentuhnya dengan lembut dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana jika seperti ini? Gelombang esensi terpancar dari tubuhnya, membungkus dirinya sepenuhnya menjadi bola cahaya. Dia menabrak dinding batu, suara mendesing. Dia merasakan ruang di sekelilingnya berubah, dan segala sesuatu di hadapannya menjadi gelap gulita. Seolah-olah dia memasuki tempat yang asing. Sinar cahaya mulai muncul di bawah kakinya, saling bersilangan membentuk kotak yang menyebar ke segala arah. Dia berdiri di salah satu simpul. Seluruh ruang meluas tanpa batas. Ini harus menjadi semacam ruang terbatas. Namun jaringan di bawah kakinya sangat terbatas. Itu membentuk piring persegi yang melayang di kehampaan. Li Yunxiao melihat garis-garis yang bersilangan dan teratur di bawah kakinya dan menganggapnya sangat familiar. Apalagi ruang paralel yang dibentuk oleh seluruh garis terus berputar dengan garis tengah sebagai porosnya, nampaknya tidak stabil. Tempat apa ini? Saat dia terkejut, Ye Fan dan yang lainnya mulai muncul satu persatu, diikuti oleh Shen Feng dan burung ular roh bersayap 9, dan akhirnya Tang Jie. Dia merasa sedikit gugup berada di luar sendirian, jadi dia mengertakkan gigi dan bergegas masuk. Ye Fan melihat sekeliling dengan kaget dan berkata, Kak Yunxiao, apa yang terjadi di sini? Dengan kemunculan semua orang, rotasi ruang paralel mulai melambat. Li Yunxiao berkata dengan suara yang dalam, lihatlah garis di bawah kakimu. Tidakkah menurutmu itu terlihat seperti sesuatu? Seperti apa? Semua orang mengerutkan kening dan berpikir keras, seolah-olah mereka tidak dapat mengingatnya. Tang Jie membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, papan catur. Ruang paralel ini tampak seperti papan catur. Baru pada saat itulah semua orang menyadari. Memang ada 19 garis horizontal dan vertikal. Totalnya ada 361 titik berpotongan.
Itu benar-benar papan catur besar yang terletak secara horizontal di kehampaan, luas dan megah. Ini adalah senjata mendalam milik Kaisar Wu, Gunung Abadi. Apa yang dia maksud dengan meletakkan papan catur di senjata dalamnya? Saat Zhang Xiaotian berjalan di atasnya, sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa. Dia bergerak bebas dan tidak ada kekuatan aneh yang membatasi dirinya. Tiba-tiba, di sisi lain papan catur, sinar cahaya mulai muncul satu demi satu, perlahan muncul. Di bawah tatapan heran semua orang. Itu adalah Shang dan yang lainnya. Li juga ada di antara mereka, dan sepertinya dia baik-baik saja. Mereka berempat juga melebarkan mata menatap Li Yunxiao dan yang lainnya dengan ekspresi heran. Tuan Shang. Tang Jie sangat gembira, seolah dia telah menemukan penyelamatnya. Dia buru-buru terbang dan berkata dengan gembira, "Akhirnya aku bertemu denganmu, Tuan Shang." Shen Feng juga menginjak burung ular roh bersayap 9 dan terbang. Haha, ini bagus. Tang Jie sangat gembira. Wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan saat dia menatap tajam ke arah Li Yunxiao dan yang lainnya dan berkata, "Tuan Shang, ini waktunya menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini." Hati Ye Fan dan yang lainnya bergetar, dan mereka semua menjadi waspada. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan mereka sudah berada dalam situasi berbahaya. Bahkan ekspresi Li Yunxiao berubah drastis. Di ruang aneh ini, dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun dari 4 musim, yang berarti dia tidak bisa menyingkat aturan sama sekali dan hanya bisa melepaskan kekuatan leluhur seni bela diri bintang 4. Selain itu, energi spiritual monumen ilahi dunia telah habis, dan Little King Kong dari labu botol terluka parah. Dia mungkin bahkan bukan tandingan Tang Ji. Shang masih memiliki senyuman di wajahnya, dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur berkumpul. Dia berkata, "Li Yunxiao kan? Ini dunia yang kecil. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Tiba-tiba aku merasa sangat bahagia. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia?" Zhang Xiaotian tidak tahu betapa kuatnya iblis besar. Dia hanya melihat bahwa ada beberapa eksistensi tingkat leluhur seni bela diri lagi. Dan dia tidak peduli sama sekali. Dia menderu dan berkata, "Ini adalah orang-orang dari klan iblis yang kamu sebutkan?" Di matanya, orang-orang ini bahkan tidak memenuhi syarat baginya untuk melepaskan budak jiwanya untuk dimakan. Li Yunxiao tersenyum canggung dan berkata, "Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Lebih baik mengurangi satu musuh daripada menambah satu teman. Kedamaian adalah hal yang paling penting dan lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Mari kita semua melalui suka dan duka bersama-sama." Omong kosong. Tang Jie meraung dengan marah. Wajahnya sangat ganas saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Shang, bocah ini sangat tidak tahu malu dan sangat berbahaya." Selain itu, pria berpakaian putih dengan wajah muram di sampingnya adalah ahli martial honor dari klan pemakan roh. Anda harus berhati-hati. Lebih baik singkirkan orang-orang ini secepatnya. Jangan sampai malam yang panjang membawa masalah. Yu juga membuka mulutnya dan berkata, "Benar, yang lain masih baik-baik saja, tapi Li Yunxiao ini harus dilenyapkan secepatnya. Saya merasa orang ini akan menjadi bencana besar bagi klan iblis kita." Meskipun Shang tidak peduli dengan perkataan Yu, dia tidak bisa melupakan bahwa Li Yunxiao memiliki 2 senjata suci. Dia juga sangat takut padanya. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menebangnya. Dia berkata dengan lembut, "Bunuh." Suasana di papan catur seketika berubah menjadi dingin. Mata para iblis besar dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Aura ungu samar menyelimuti udara. Kali ini, bahkan Zhang Xiaotian pun terkejut. Niat membunuh membuat jantungnya berdebar. "Shen Feng, aku serahkan klan pemakan roh padamu." Tuan Yu berkata pada Shen Feng, hubungan keduanya sangat erat. Terlebih lagi, mereka selalu berterus terang satu sama lain. "Jangan khawatir." Jawaban Shen Feng sangat sederhana. Zhang Xiaotian pernah bertarung dengannya sebelumnya. Selama burung ular roh bersayap, 9 menahan gonfalon pemakan jiwa.
Dia bisa menekan Zhang Xiaotian. Ekspresi Zhang Xiaotian sedikit berubah. Dia berkata, Li Yunxiao, aku tidak bisa mengalahkan makhluk buas itu. Tolong aku, buang sisa sampah ke temanmu. Setan-setan besar itu semuanya adalah penggarap alam leluhur bela diri. Mereka tampak mirip dengan Li Yunxiao. Meskipun niat membunuh mereka sedikit menakutkan, budidaya mereka masih ada. Menurutnya, dia masih memiliki 3 martial honor di sisinya. Tidak peduli apapun, dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Orang-orang di kuil api suci semuanya merasa getir. Di antara iblis besar itu, Guang Yu sendiri yang bisa membunuh mereka semua. Jika mereka bertarung, mereka akan musnah seluruhnya dalam beberapa ronde. Tang Jie tampak kejam dan suka membunuh. Dia berkata, serahkan Li Yunxiao itu padaku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Vermilion Bird Saber muncul di tangannya. Pedang merah menyala, ki menari dan berkedip. Dia menginjak papan catur selangkah demi selangkah. Auranya terus meningkat dan akan meledak kapan saja. Beraninya kau memprovokasiku dan melawanku dimanapun. Aku adalah tuan muda dari keluarga Tang, dari 4 sekte ekstrem. Mereka yang melawanku tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Tang Jie mengedarkan ki primordialnya ke puncak dan menuangkannya ke dalam pedang burung vermilion. Roh senjata juga merasakannya dan mengeluarkan suara mendengung ceria, seolah haus akan darah. Tebasan kehampaan hebat, tebas semuanya. Dia meraung dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tiba-tiba dia menebas. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Saat Tang Jie menebas pedangnya barusan, dia hanya melihat seberkas cahaya muncul di pedangnya dan kemudian menghilang. Tidak ada cahaya pedang atau tebasan esens ki dan tidak ada perubahan dalam ruang, seolah-olah dia sengaja melakukannya. Ini Astia A. Murid semua orang menyusut karena terkejut. Mungkinkah ruang ini juga membatasi ki primordial? Tang Jie menebas beberapa kali lagi dengan sekuat tenaga, tapi tidak ada reaksi. Tidak peduli seberapa melimpahnya ki primordial di tubuhnya, dia tidak bisa melepaskannya. Ye Fan juga mencoba melancarkan beberapa pukulan, tetapi itu juga dibatasi. Mereka biasa saja dan tidak punya kekuatan. Itu benar-benar menekan ki primordial. Li Yunxiao sangat gembira. Dia tertawa liar dan berkata, "Haha, Tang Ji, bukankah kamu hebat? Tebas aku, datang dan tebas aku." Ekspresi kejam muncul di wajahnya saat dia mencibir dan melangkah maju. Dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan suara pecah. Tang Jie kaget. Dia mendengus dan berkata, "Karena ki primordial ditekan, apakah kamu masih ingin memukulku? Aku akan menebasmu. Apa yang bisa kau lakukan? Pukul aku, datang dan pukul aku. Pukul aku." Dia memegang pedang burung vermilion di tangannya dan memprovokasi dengan gila-gilaan. Matanya penuh penghinaan. Li Yunxiao menghentakkan kakinya, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Tiba-tiba, dia meninju, begitu cepat hingga sulit ditangkap oleh mata telanjang. Tang Ji terkena pukulan itu, dan garis darah yang menakutkan keluar seperti air mancur. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, melayang jauh. Suara acuh tak acuh Li Yunxiao datang dan berkata, "Ini sangat bagus, kekuatanku tidak ditekan." Setelah dia selesai berbicara, semua orang hanya melihat tetesan darah menetes dari tinjunya. Beberapa iblis besar tiba-tiba menjadi tegang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, guys.